بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Terkhusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqomahan, bisa kembali duduk berkumpul di majlis di rumah yang insyaAllah senantiasa diturunkan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat seperti ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain al-anzal. Wa 'an Umar bin Murrah al-Juhni radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala جاء رجل من خضاعتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أني إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت لياليه وأديت الزكاة فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصبعه ما لم يعق والديه لأن عاق الوالدين بعيد من الرحمن. Disebutkan di dalam kitab Mishkatul Anwar bahwasanya diriwayatkan dari Umar bin Murrah al-Juhni radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, Ja'a rajulun min Qudha'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki dari Qudha'ah, tempat antara Mekah dan Madinah, datang menghadap kepada Nabi Muhammad. Faqala, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ara'aita anni in syahadtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seandainya aku telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah, wa shallaitu shalawatil khamsi, dan aku melakukan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan,
dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa kuntu layalihi, dan aku menghidupkan daripada malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah. Wa addaitu zakah, kemudian aku menunaikan zakat. Famimman ana, maka kira-kira kata laki-laki tadi, aku termasuk golongan yang mana? Kira-kira nanti aku akan dimasukkan oleh Allah di dalam golongan siapa? Bagaimana pendapatku ya Rasulullah? Jika seandainya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Engkau adalah utusan Allah, aku melakukan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dan kemudian menunaikan ibadah zakat. Kira-kira kata sahabat ini, aku akan digolongkan masuk ke dalam golongan siapa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, man mata ala hada, barang siapa kata Nabi yang wafat dalam keadaan seperti ini, artinya laki-laki tersebut atau siapapun mereka, ketika mereka wafat dalam keadaan yang disebutkan oleh laki-laki dari Qudha'ah tadi, ya, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, mengeluarkan zakat. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang wafat dalam keadaan seperti itu, artinya amalan tersebut dikerjakannya. Selain dia sudah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian jika seandainya orang tersebut menjaga ibadah sholat yang telah diwajibkan Allah, puasa Ramadan, kemudian menghidupkan malamnya dengan ibadah, mengeluarkan zakat, kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yaumil qiyamah, maka orang tersebut kata Nabi akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiq, dan orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat. Jika yang disebutkan tadi memang benar-benar dikerjakan, ya. Karena ada orang yang KTP-nya Islam tapi sholat kagak, ya, banyak kagak. Kira-kira kita ini termasuk orang yang menjaga sholat apa yang ninggalin sholat? Muhasabah masing-masing aja, ya, muhasabah diri kita masing-masing. Ini sudah bulan apa ini? Bulan habis Dzulhijjah. Muharram itu apa namanya? Tahun baru. Artinya ini bulan Dzulhijjah, kita berada di akhir tahun, ya. Nah, kira-kira dari Muharram tahun lalu sampai Dzulhijjah sekarang ini, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana sholat kita, ya, menaik apa menurun? Kan kita kan bisa koleksi,
Kalau orang lain nggak bisa koreksi. Ya, kalau orang cuma bisa ngelihat kostumnya aja. Ya. Baik. Ya. Nah, jadi tinggal kita mengoreksi. Jadi di bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang kita ini dianjurkan untuk muhasabah. Muhasabah itu koreksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Muhasabahlah diri kalian sebelum kalian nanti di akhirat dihisab oleh Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika kita mendengar imam baca surat, terutama di hari Jumat, ketika imam baca surat itu surat satunya Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sahutannya ketika imam baca surat ini, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kata Allah, kepada kami kalian akan kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, iyabahum yang kedua hisabahum. Kalian nanti kembali kepada kami semua. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kami pun kalian akan dihisab. Ketika dengar ayat ini, disunnahkan bagi makmum atau bagi imam membaca doa, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab wa hasibna hisaban yasira. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab wa hasibna hisaban yasira. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab wa hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhan kami. Artinya tuh, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Ya. Kalau sudah masalah hisab nih bahaya. Ya. Jangan merasa nyaman-nyaman, tenang aja, nanti ketemu Nabi juga. Ya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Hisab itu artinya apa namanya tuh? Tidak terlalu diribetkan, tidak terlalu dipersulit. Ya. Hisab itu dihitung, layakkah tidak si hamba ini masuk? Ya, kan dilihat gitu. Aduh, ini sholat kayak ini. Ya. Lihat oleh Allah, ini sintongnya ini sholat, maghrib sholat, isya keluyuran, subuh kesiangan. Ya, bingung melihat ini cocok, ada yang masuk surga. Tapi dilihat sholawatnya banyak, sholat kada, ya, Jumat tidak pernah turun. Bingung malaikat melihatnya. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Wa hasibna hisaban yasira. Dan kalaupun seandainya kami dihisab, hisablah kami dengan hisab yang gampang. Nah,
Dan harapan yang pertama tadi, masukkan kami ke surga tanpa hisab. Itu kalau diperkenankan Allah. Dan kalau seandainya Allah kami pun harus dihisab, diperhitungkan, maka hisablah kami, perhitungkanlah kami ini dengan mudah, dengan gampang. Nah, kalau Allah hitung-hitungan, kalau Allah itu memang hitung-hitungan, waduh, bisa kada banyak yang lolos nih. Nah, makanya apa? Makanya harus banyak kenal orang dalam. Kenali orang-orang surga tuh, orang-orang dalam. Ya, kayak kita di dunia, Bang. Ya, mau buat SIM. Ya, kalau mau buat SIM kan nggak ada orang dalam kan? Oke, latihan dulu. Belok sana, belok sini. Rambu-rambu kada paham, batal. Besok datang lagi. Besok datang, kada lulus lagi. Besok datang lagi, kada lulus lagi. Ujung-ujungnya muyak dia. Udahlah, kalau usah bersim lah. Karena nggak ada orang dalam. Coba kalau ada orang dalam. Kalau ada orang dalam, masuk dari belakang. Masuk dari belakang. Sebentar. Yang di 10 menit selesai. Nah itu bayangan. Ya. Bagaimana cara kita untuk memperbanyak kenalan orang dalam di dalam surga. Nah, terutama bagaimana caranya agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu doa tadi disunahkan. Ya. Makanya kadang-kadang ada imam ketika baca surat ini dia berdiam. Yu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Itu ada doa. Ya. Ada doa. Allahumma fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Allahumma ajirna min 'adzabik. Itu doanya. Ya, ketika dengar imam baca fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Itu imam kalau mereka paham, si imam tadi tahu di situ ada doa yang diajarkan, si imam pasti diam. Berdiam ya. Wa yu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar. Berdoa dia paham. Ada imam yang langsung wa yu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar inna ilaina iyabahum, tiba-tiba imam sudah paham. Ya, kada paham, kada banyak baca kitab. Ya, fayu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, dia berdiam. Allahumma ajirna. Nah, biasakan ketika berdoa dhamirnya itu dirubah dengan dhamir jamak. Doa apapun yang kita baca. Habis sholat kita kan baca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Ya. Allahumma ajirna. Biasanya kan Allahumma ajirni. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Si imam baca, makmum tak ada yang baca. Haji si imam mau selamat sendirian. Selamat kada kebawaan. Kadang-kadang si imam mimpin doa di sholat. Rabbil firli wa liwalidayya. Makmum amin. Rabbil firli wa liwalidayya. Rabbil firli wa liwalidayya. Makmum amin. 40 orang lebih makmum. Si imam doa buat diri dia sendiri, buat orang tuanya. Ya. Yang seharusnya si imam ini mengganti dhamir. Ya. Bahkan mengganti dhamir jamak itu bukan ketika kita sedang kumpul ramai, walaupun sendirian. Kita sholat sendirian. Sholat maghrib, habis maghrib baca wirid tadi. La ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali selesai. Ketika baca Allahumma ajirna ajirni tadi, ganti ajirna walaupun sendirian. Ya, biar apa? Niatnya tadi biar orang tua masuk,
anak istri masuk, kerabat-kerabat masuk semua. Ajirni wabi'firli waliwalidayya. Ada lagi doa selamat, Allahumma inni as'aluka salamatan fid-din. Amin. Biar makmum tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din. Doa kunut. Kalau doa kunut jelas. Allah Madinah rata-rata. Kalau ada imam baca Allah Madini, tendang dari belakang. Kalau doa kunut kan rata-rata Allah Madinah. Kalau si imam tuh baca Allah Madini, tinggalkan. Ya, berarti ini imamnya ya agak bungul lah. Ada paham, sholat itu jemaah, lain sendirian. Ya, sendirian aja dianjurkan ganti domir jamak. Domir jamak itu artinya jamak itu untuk orang banyak. Ya, itu dibiasakan. Ya. Nah, itu tadi ketika si imam tadi fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allahumma ajirna min adzabik. Kita yang makmum tadi disunahkan juga. Allahumma ajirna min adzabik. Ya. Habisnya si imam melanjutkan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina sabahum. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab wa hasibna hisaban yasira. Sebenarnya kalau si imam tadi baca cukup aja buat makmum. Kalau si imam ganti domir tadi, ya, si imam dia ganti domir. Wa ma'adkhilna. Kalau dia baca Allah ma'adkhilni, berarti mau selamat sendirian. Kalau usah diaminkan. Ya, kalau melihat imam dia pakai domir itu usah diaminkan. Ya, mau selamat sendirian, selamat ke bareng-bareng. Ya, makmum kata ngerti, amin. Ya. Doa bala, apa doa bala? Allah menghadapi al-bala. Si imam kayaknya makmum, amin. Amin. Nah, ini perbedaan. Apa namanya itu pendapat para ulama. Ya, ada ulama yang mengatakan ketika doa bala dianjurkan seperti ini. Ini artinya tuh buat nahan. Ya, mudah-mudahan bala tadi tidak diturunkan Allah. Tapi kalau orang yang sudah makomnya luar biasa, ya, dia berdoa walaupun doa bala kayak ini. Ini makom orang yang sudah luar biasa. Apapun yang diberikan Allah diterima, ya, sekalipun itu bala ujian. Wah, ya berarti al-bala. Kalau kita jangan, ini aja. Ini dikasih Allah ujian. Ya belum nyampe ke makom seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, beliau menjawab tadi, Nabi Muhammad menjawab, barang siapa yang wafat dalam keadaan seperti itu, bersaksi Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, kemudian ia menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, kemudian menunaikan zakat, ya, kata Nabi, orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiq, dan para syuhada yaumul qiyamah. Hakadha wa nasaba usbu'ahu. Nabi Muhammad sampai menggerakkan seperti ini tangan beliau. Artinya dekatnya itu luar biasa. Orang yang wafat dalam keadaan seperti ini, dekatnya dengan para nabi itu luar biasa. Jari kan kalau ini dekat. Maka jauh ya, selagi orang tersebut tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ya.
ini ada pengecualian juga. Ya. Bisa orang tersebut dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiq, para syuhada di hari kiamat. Ketika dia jaga sholat tadi, ya, puasa, menghidupkan malam dengan ibadah, menunaikan ibadah zakat, dia bisa dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para siddiq, para syuhada. Tetapi dengan syarat selagi orang tersebut tidak durhaka kepada kedua orang tua. Lianna aqal walidain ba'idun min rahman, karena orang yang durhaka sama orang tua itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Ya. Jangan main-main dengan durhaka. Ya, apa namanya, durhaka ini itu azabnya itu apa namanya itu turun menurun, mewariskan. Sifat kedurhakaan itu bila tidak dirubah, itu akan terwariskan kepada anak, turun terus. Ya. Jadi ketika kita menginginkan anak yang berbakti kepada kita, maka rubah dulu keadaan kita. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kalau tidak diperbaiki, ini orang bakal punya anak yang lebih dahsyat lagi durhaka. Ya. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, kata Nabi. Niscaya dengan kebaktian kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya, kata Nabi, anak-anak kalian di sini bisa diartikan orang yang sudah punya anak, atau bisa diartikan orang yang belum punya anak. Yang belum punya anak, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nanti ketika dia menikah punya anak, maka anaknya akan berbakti. Kalau tidak berbakti, apa namanya, sholat 5 waktu tadi bisa tidak ada artinya. Apa dalam hadis itu kata Nabi, inna rihal jannata yujadu min masirati al-fa'am. Sesungguhnya bau surga itu, kata Nabi Muhammad, tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun lagi kita mau sampai ke surga, itu bau surga udah kecium. Ya, saking harumnya bau surga itu. Ya, wallahi, Nabi sampai menyebutkan kalimat sumpah. Ya, wallahi itu kan kalimat sumpah. Kalimat sumpah ini kan tidak boleh jadi apa namanya, jadi mainan, tidak boleh. Ya, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan kalian jadikan nama Allah itu sebagai mainan untuk sumpah kalian. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, berjualan bersumpah. Oh, cuma demi Allah, ini bagus barangnya. Jangan bawa-bawa nama Allah. Ya. Untuk apa? Untuk ngerayu tadi, biar orang ini jadi beli. Mana boleh. Ya. Kalaupun terjadi, ya, maka di dalam jual beli itu tidak ada keberkahan. Wallahi, 3 lagi di bawah. Wallahi, billahi, wallahi. Ini barang bagus nah. Ya. Nah, ini bahaya. Jangan bawa-bawa nama Allah. Ya, jangan bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Hanya untuk dagangan bawa nama Allah. Ya, yang dijual cuma iur. Namanya itu rujak. Ini rujak baru kan? Demi Allah, ini rujak baru nih. Padahal rujak kemarin. Nah, bencok. Jangan. Ini sesuatu yang sepele. Ya, barang yang dijual itu sesuatu yang sepele. Nama Allah itu nama mulia. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum.
Jangan kalian jadikan. Jangan sekali-kali kalian menjadikan nama Allah sebagai sumpah. Ya, nah itu peringatan dari Allah. Beda dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ketika menyebutkan melalui hadis beliau, sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Ya, kan ucapan Nabi itu pasti benar. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu wahyu semua. Ya, tidak sembarangan. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu tidak sembarangan. Beda kalau kita yang keluar itu sembarangan. Nah, yang penting keluar. Nah, Nabi Muhammad ketika menyebutkan tentang bau surga tadi, beliau sampai mengucapkan kalimat qasam, kalimat sumpah. Wallahi. Kalau sudah Nabi ngomong wallahi itu hati-hati. Wallahi la yajiduha aqud. Demi Allah kata Nabi, tidak akan mendapatkan bau surga tadi ya, anak yang durhaka, tidak mungkin dapat. Nah, kalau sudah tidak dapat bau surga, kira-kira tempatnya mana? Itu tadi tempatnya ini kan finishnya ini kan cuma 2. Kalau nggak ke kanan ke kiri. Jadi diingat-ingat. Habis turun jembatan Siratul Mustaqim, jalannya ada 2. Kanan surga, kiri. Ingat-ingat jalannya tuh. Kena kirim Sherlock. Ya Sherlocknya tadi ya sholat tadi, puasa itu Sherlock semua tuh, biar kada salah jalannya. Ya zakat, kemudian berbakti sama orang tua itu Sherlock buat nyampe ke surga. Kalau nggak ada Sherlock kan, tapi bukan Sherlock yang acil yang ada di itu. Kalau acil itu kan rancak menyasarkan. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ya itu sebagai peringatan. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan orang yang durhaka sama orang tua. Perbaiki hubungan kita. Kayak apa kalau orang tua sudah meninggal? Nggak bisa lagi kan minta maaf, nggak bisa. Umpamanya semasa hidup kita durhaka sama orang tua, jadi nanti mereka meninggal. Sekarang baru sadar ya Allah, ya minta maaf. Nah itu ada caranya. Ya, ada seorang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada cara untukku berbakti kepada orang tuaku? Tapi orang tuaku sudah tak ada lagi. Abah sama mama meninggal. Aku ini mau berbakti, ya, mau memperbaiki hubunganku kepadanya. Kata Nabi tetap bisa dengan 5 hal. Ya. Yang pertama kata Nabi Muhammad, as-sholatu lahuma wal istighfaru lahuma. Sholat untuk mereka berdua. Sholat di sini bukan sholat yang usolli itu bukan. As-sholah lughatan ad-du'a. Sholat itu menurut bahasa artinya doa. Doakan orang tua. Ya, doakan orang tua, kemudian mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Ya. Berarti doanya itu Rabbil firli liwalidayya. Itu jangan tinggal. Ya, walaupun kita tidak baca doa yang lain. Habis sholat cuma baca doa ini itu sudah cukup. Habis sholat, selesai sholat itu sudah apa namanya tuh sumbernya. Rabbil firli itu sumber semuanya. Ya, mau selamat dunia akhirat Rabbil firli itu. Ya, mau sukses urusan dunia Rabbil firli. Banyak ya. Ya, mau dapat anak solehah Rabbil firli. Ya, jangan pernah tinggal. As-sholatu lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan mereka berdua, memohonkan ampun mereka berdua. Kemudian wa infadu ahdihima, menunaikan janji-janji mereka. Ya, orang tua semasa hidup punya janji
Janganlah kepengen ini, belum tersampai. Maka kita sebagai anak yang menyampaikan. Ya, walaupun pengen haji, tapi mati. Ketika haji, apa namanya itu deh? Jadi niatkan haji buat orang tua, haji yang kedua. Nah, atau ketika umroh. Nah, wa infadu ahlihima. Kemudian yang keempat, wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat. Abang sama mama punya kawan, ketemu di jalan ditagur, biar kawan abang tuh tahu, oh ini anak almarhum itu kan. Ada nyonong aja, ya, tabrakan lagi. Atau kawan abang diajak berlahir gitu. Muliakan, hormati sahabat abah kita, sahabat mama kita. Kemudian wasilaturrahim allati la tusalu illa bihim. Silaturrahim, abah mama sudah tidak ada, mereka ini kan punya kerabat. Abah punya saudara, mama punya saudara. Kita sebagai anak yang menyambung. Jangan abah mama meninggal sudah habis. Ya, keluarga hamba tak tahu lagi ini anaknya apa. Bingung. Padahal di sana abah sama keponakan ada kenal. Apa? Karena keponakan jadi hilang tadi. Alamnya beda. Ya, maka sambung silaturahim. Kata Nabi, dengan 5 hal inilah ya, seorang anak bisa dianggap berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan umur kita diberkahi Allah, keluarga kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الهدى أشرفنا فتب علينا توبة نغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكلهم محبة أو برد أو صبا والمسلمين أجمعين ربي فاسع قبلك وجود المنان باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدة قصد الصحب والحمد لله بالبدر والتهاني. الله منكم.